uji kompleks. Gitu. Saya kira itu ya. Ini udah mulai nambah nih. Sudah ada Ahmad Sofyan. Sudah ada siapa lagi yang baru masuk? Monika. Ya, maaf, saya mau nanya, Bu. Silakan. Belum dimulai. Kemarin kan saya coba kontak ke Pak Bambang. Kemudian kata Pak Bambang dialihkan ke dekan, Pak Syarullah. Kemudian beliau juga kasih informasi nanti ke Kaprodi PAI. Teman saya dia dari universitas lain jurusan tafsir hadis. Kemudian mau alih ke UIJ gitu. Dia udah semester akhir, untuk matkul udah hampir semua diambil gitu. Namun karena ada kendala lain, akhirnya dia mau alih ke jurusan PAI gitu, Bu. Itu untuk konversinya gimana tuh, Bu, teknisnya? Mungkin dari segi administrasinya juga. Iya. Persyaratannya adalah di PT Sasal PD Diktinya tercover. Ya. Sudah paham maksudnya? Ya. Oke. Nanti tinggal di screenshot. Mau tanya ke saya by email boleh. Semua data nih, satu, PD Dikti. Ya. Karena kan PPKM ini sampai tanggal 20. Bagi teman-teman yang ingin konsul ke saya, appointment-nya lewat email dulu. Kecuali saya datang ke kampus, supaya Anda nggak terlalu mengecewakan, udah datang, ternyata nggak ada. Ya. Oleh karena itu, kiranya mohon dimaklum dengan PPKM itu. Yang berikutnya adalah, selain PD Dikti, surat pindah. Surat pindah. Maaf, ini kok kecil ya kamera saya ya. Sorry ya. Untuk teknis, untuk pemberkasan kan kita punya panduan juga tuh, Bu. Saya udah coba baca dan alhamdulillah di kampus yang bersangkutan memang diakui juga karena sebelumnya dia dari UIN Jakarta. Nah, cuman kalau untuk masalah konversinya itu gimana tuh, Bu? Maksudnya ada pembiayaan lebih kan pasti kan? Per SKS 50.000. Kenapa, Bu? Per SKS 50.000. Oh, per SKS 50.000. Oke. Terus untuk ini, Bu, maaf. Minimal masa studi 2 semester. Jadi nggak bisa langsung sidang. Iya. Minimal masa studi 2 semester. Gitu. Berarti yang minimal itu tinggal ngambil mata kuliah yang pendidikan aja tuh, Bu? Saya belum lihat konversinya, jadi belum bisa menjawab. Oh, baik. Makanya dibuat ke email saya, kirim. Oke. Nanti saya hitung. Nah. Ya, gimana? Enggak, maksudnya kemarin sebelumnya mau coba saya ini, maksudnya mungkin nanti kalau informasi lebih lanjut kan bisa ke kampus kan bareng sama saya, cuman karena PPKM jadi kehambat. Benar ya, susah. Coba kirim aja, ntar saya jawab. Pada intinya bisa ya. Pada intinya bisa. Oh, baik, Bu. Saya tindakan begitu lewat Gmail, Bu. Makasih. Kenapa? Nanti melalui Gmail saya informasikan lebihnya. Kasih, Bu. Sudah mulai banyak nih, Salman, dimulai aja. Murotal dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan murotal dulu 5 ayat dari surat yang dipilih. Zaratul ini, Siska, boleh? Oh, siapa aja? Gimana Zaratul ini, mau coba? Bismillah deh, Bang. Jelas suara saya, Bang? Jelas. Jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Gak ada yang salah, betul ya Zahratul Aini. Cuma kamu ainnya kurang ain. Azab sa'ir, kurang berani nyebut ainnya. Gak ada yang salah ya. Alhamdulillah bacaannya bagus. Memang modal guru PAI adalah bacaan Al-Qur'annya benar. Terutama di tajwidnya, nanti ditingkatkan artinya paham. Ya, hukum bacaan sekarang paham, karena maharatul qiraah, karena maharatul istima' juga. Demikian Zahratul, terima kasih. Ya, Bu. Semoga Allah memberi kemudahan kita karena diawali dengan membaca Al-Quran dulu. Silakan Salman berdua ini ya pemakalah. Silakan. Baik Bu, terima kasih. Saya yang buka Zahratul ini. Ya, silakan Bang. Baik, makasih banyak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, yang memang seyogianya dan semestinya kita utamakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, kuat, istiqomahan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebaikan tentu sudah seyogianya kita sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah untuk mensyukuri atas nikmat yang Allah telah berikan. Salawat serta salamnya senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Beliau yang mendobrak kebatilan dan beliau pula lah yang menegakkan keadilan dengan adanya Islam yang beliau sampaikan kepada umatnya, bahkan kepada seluruh manusia. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati tentu kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan profesi guru, yaitu Ustazah Dr. Handa Maria Ulfa MPDI, dan tentu yang kami banggakan kepada seluruh jajaran teman-teman FAI 4C Angkatan 2019. Adapun pada sore hari ini insya Allah kami beranggotakan dua pemakalah, yaitu saya Salman Al-Farisi dengan NPM 3119006, dan yang kedua saudari Zahratul Aini dengan NPM 3119185 akan mempresentasikan untuk mata kuliah pengembangan profesi guru yang bahasanya seputar guru dan keanggotaan profesi atau organisasi, ya, keprofesian keguruan, yang mana tentu tujuan dari adanya organisasi ini untuk melibatkan antara satu dengan yang lainnya, yang mana di bawah naungan seorang baik manajer atau mungkin pemimpin, yang mana untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan nantinya dapat diraih ya ke depannya. Oleh karenanya untuk selebihnya setelah ini yang pertama akan disampaikan oleh saudari Zahratul Aini. Sebelum itu mari kita buka pembelajaran kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan kepada saudari Zahratul Aini. Ayat selanjutnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yaitu pengertian organisasi profesi. Dalam artian umum, organisasi profesi adalah suatu organisasi yang ditujukan untuk suatu profesi tertentu dan bertujuan melindungi kepentingan publik maupun profesional pada bidang tersebut. Yang dimaksud dengan kepentingan publik di sini yaitu warga masyarakat sekitar dan profesional guru pada bidang tertentu, bidang tersebut. Namun, jika disudutkan kepada bidang pendidikan, organisasi profesi ini memicu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yakni perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. Undang-undang tersebut juga mengatur prinsip profesionalitas sebagai seorang pendidik. Salah satu prinsipnya yang harus dijalankan adalah guru harus memiliki organisasi profesi untuk mengembangkan profesionalitasnya secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Artinya, organisasi profesi guru tidak hanya sekedar organisasi untuk berkumpul guru, melainkan juga organisasi amanat undang-undang, yaitu yang dimaksud mematuhi undang-undang. Sehingga bisa disimpulkan bahwa organisasi profesi adalah organisasi yang didirikan untuk mengembangkan profesionalitas dari profesi tersebut. Selanjutnya, adapun fungsi dan tujuan dari organisasi profesi ini, pertama, bisa kita lihat di PowerPoint, fungsinya yaitu sebagai wadah untuk mengasah kompetensi profesional guru di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat. Kedua, sebagai alat pemersatu guru dengan visi dan misi yang sama. Ketiga, yakni sebagai media untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan wawasan bagi guru. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan profesionalitas dan kompetensi guru tersebut. Kedua, mewujudkan guru sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, meningkatkan harkat dan martabat guru melalui bimbingan profesi berkelanjutan. Dan terakhir, meningkatkan kesejahteraan guru. Sampai sini, paham teman-teman? Baik, kita akan melangkah ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh atau dijelaskan oleh Saudara Salman Al-Farisi. Oke, baik. Terima kasih Saudari Zahratul Aini. Ya, tadi teman-teman sudah insya Allah mudah-mudahan sudah memahami seputar fungsi dan tujuan. Yang mana tujuan secara goals besarnya nanti yang akan diraih, sedangkan fungsinya itu manfaat ketika saat berproses. Ya, kita dalam berwadah atau keterlibatan kita dalam organisasi tersebut. Adapun di sini saya akan menyampaikan seputar organisasi profesional keguruan di Indonesia. Sejatinya organisasi profesional itu banyak ya, tapi di sini kita hanya menyampaikan beberapa ya secara garis besar yang juga famous, maksudnya yang memang nanti akan familiar di telinga kita ketika kita menjadi seorang pendidik. Nah, oleh karenanya di pertama ini ada organisasi PGRI, yang mana PGRI yaitu kepanjangan dari Persatuan Guru Republik Indonesia. Tentu di dalam organisasi ini cakupannya dari seorang pendidik, yaitu guru sendiri, kemudian tenaga kependidikan, ya baik itu TU, operator, ya dan sejenisnya. Kemudian juga cakupannya dosen, ya dosen tentu pendidik tadi masuk ke guru yang di sekolah maupun guru yang di universitas. Dan untuk PGRI sendiri ini merupakan wadah yang mana di dalamnya terdapat guru-guru baik dari swasta maupun dari negeri. Dan untuk PGRI ini di bawah naungan Diknas, ya Depdiknas, yaitu Departemen Dinas Kependidikan, Pendidikan. Untuk PGRI ini dibentuk itu 100 hari setelah
kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tepatnya pada tanggal 25 November 1945, yang mana sebelumnya dengan sebutan PGHB, yaitu Persatuan Guru Hindia Belanda, karena saat itu tentu masih masih ada masyarakat ya ketika itu sebutannya dengan Hindia, dan ada beberapa masyarakat Belanda ya yang pada saat itu masih belum bersih dari masyarakat Belanda. Ya, oleh karenanya sebelumnya PGHB dan kemudian berubah menjadi PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, untuk 25 November ini 1945 juga dicetuskan sebagai Hari Guru Nasional. Ya, bagi teman-teman, kita terkadang ya tidak asing ya ketika Hari Guru Nasional, maka ini ditetapkannya parameternya itu dari tanggal ditetapkannya atau dibentuknya PGRI ini, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia pada tanggal 25 November 1945. Yang mana tujuan dengan dibentuknya PGRI ini yaitu untuk memfasilitasi serta untuk mengembangkan para pendidik maupun tenaga pendidikan serta meningkatkan kompetensi pastinya. Jadi selain yang tadi disampaikan oleh Bu Maria Ulfa atau bagi teman-teman pemakalah sebelumnya bahwasanya meningkatkan profesionalitas guru itu dengan mengikuti PPG, namun di sisi lain seorang guru juga dapat meningkatkan kemampuannya, keprofesionalitasannya dengan mengikuti organisasi-organisasi yang ada. Gitu. Jadi banyak ya wadahnya. Jadi teman-teman jangan cakupannya hanya satu, tapi banyak wadah untuk meningkatkan kita profesionalitas kita. Gitu. Nah, adapun untuk yang kedua yaitu PGMI, Persatuan Guru Madrasah Indonesia, yang mana ini di bawah Kementerian Agama ya, karena sudah jelas dari singkat atau panjangannya itu madrasah. Nah, adapun untuk madrasah juga merupakan wadah bagi guru-guru di Indonesia, namun dengan kategori naungan madrasah dari ibtidaiyah, madrasah ibtidaiyah, ya kemudian madrasah sanawiyah, kemudian madrasah aliyah. Nah, maka di sini tentu tujuannya sama ya, untuk meningkatkan kualitas atau profesionalitas guru serta menciptakan guru-guru yang berkompeten, ya mampu ya bersaing. Mereka bagaimana upayanya? Apa sih caranya? Yaitu dengan salah satunya dengan mengadakan atau mengagendakan seminar-seminar, kemudian workshop, pelatihan. Sebenarnya semua organisasi hampir ya ada kegiatan tersebut, ya seminar atau workshop dan lain sebagainya, karena tentu adanya organisasi untuk meningkatkan kualitas atau profesionalitas guru dalam mendidik, mengajar, ya seperti itu. Adapun yang ketiga yaitu ada IGI, Ikatan Guru Indonesia, yang mana IGI merupakan sebuah organisasi yang wadahnya cakupannya tadi pendidik juga, dosen, serta pemerhati pendidikan di Indonesia. Salah satunya mungkin peneliti. Yang mana organisasi ini sebelumnya namanya itu Klub Guru Indonesia, KGI. Namun berubah menjadi IGI, Ikatan Guru Indonesia. Adapun selanjutnya yang keempat, ya ada PGSI dan ada FGSI. Ya, beda di huruf kapital di depan. Ya, adapun PGSI yaitu Persatuan Guru Seluruh Indonesia. Yang mana sebelumnya bahasan kita yaitu seputar PGRI, namun di PGSI ini mereka lebih condong kepada profesi guru swasta yang bersifat terbuka atau independen, yang mana tujuan utamanya itu untuk mensejahterakan guru-guru yang di swasta. Jadi diibaratkan mereka seorang pemerhati lah ya dengan keadaan guru-guru yang mengajar di swasta, dengan memberikan tentu di sini mereka independen ya, dan berupaya tujuannya itu untuk berupaya untuk memperjuangkan kesejahteraan bagi guru-guru swasta. Ya, kalau teman-teman bisa lihat di Google ya, ada guru dengan penghasilan mungkin ya itu di luar dari Jabodetabek dengan penghasilan 200.000 dalam sebulan. Nah, maka disinilah peran
PGSI juga bertujuan agar minimal ya dapat mensejahterakan atau dengan kondisi pendidik tersebut. Ya, jadi mereka peduli, mereka menjadi wadah untuk aspirasi ya, bagi guru-guru swasta. Ya, demikian. Adapun yang terakhir yaitu FGSI, yaitu Federasi Serikat Guru Indonesia, yang mana ini ditetapkan di Tugu Proklamasi pada tanggal 17 Januari 2002, yang mana di sini merupakan wadah. Ya, jadi diberikan kesempatannya seorang guru atau masyarakat untuk apa? Untuk mengambil kebijakan ya terkait dengan pendidikan. Jadi di sini peran atau aspirasi, karena kan seorang pendidik itu yang langsung terjun di lapangan ya. Langsung terjun di lapangan, tahu dengan kondisinya masing-masing. Nah, disinilah mereka dapat menjadi wadah FSGI ini sebagai wadah untuk aspirasi dari seorang pendidik ya, dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri. Ya, jadi bersifat transparan ya, baik dari bawahan sampai atasan itu jelas gitu. Jadi nggak tahu-tahu dibentuk A atau dibentuk B dengan sudut pandang dari atasan aja, tapi juga kolaborasi antara pendidik, karena mereka yang langsung menghadapi peserta didik ya, sehingga di sini akan terbentuk ya demokratis ya, pendidikan yang harmonis. Seperti itu, dengan cara baik maka insya Allah akan menghasilkan yang baik juga. Dia. Nah, selanjutnya yaitu seputar refleksi reformasi keguruan Indonesia. Dia anaknya wangi. Oke, baik. Adapun refleksi menurut KBBI yaitu gerakan pantulan di luar kesadaran kita. Ya, sebagai suatu jawaban atas kegiatan yang terjadi. Adapun di makalah yang kami buat, reformasi yaitu perubahan secara drastis. Tentu perubahan ini menuju arah yang lebih baik ya, untuk sebuah masyarakat atau sebuah negara. Sehingga jika difahami dari padanan kedua kata ini, tentu bertujuan untuk meningkatkan kualitas sejahterakan profesi keguruan yang ada di Indonesia. Ya, tentu di sini reformasi refleksi ini sejatinya kita pendidikan yang ada di Indonesia ini belum memadai ya, mutu pendidikan yang di Indonesia, karena masih banyak perlu yang diperhatikan. Itu salah satunya bagaimana nilai literasi ya, baik bagi seorang pendidik maupun untuk peserta didik. Kalau yang buku yang saya sedikit baca ya, yaitu seputar dari guru konvensional menuju guru profesional, yaitu cukup bagus. Ya, di situ disampaikan bahwasanya literasi di Indonesia ini, nilai literasi peserta didik ini dari tahun ke tahun malah mundur, bukannya maju gitu, bukannya meningkat. Jadi ini tentu menjadi PR kita semua sebagai pendidik, yang mana pendidikan pengendali bangsa juga ya. Kita mengendalikan peserta didik. Kalau kitanya berkualitas, maka outputnya insya Allah juga berkualitas. Nah, kalau kitanya suka berliterasi, maka insya Allah outputnya juga minimal ya, senang dalam literasi. Karena ketika seorang peserta didik senang dalam literasi ya, baca ataupun apapun itu untuk literasinya, maka itu merupakan fondasi fundamental utama untuk kemajuan dia gitu, untuk kemajuan peserta didik. Kalau yang saya baca literasi Indonesia itu untuk tingkat ini tahun berapa ya? Itu untuk tingkat sekolah dasar, bahwasanya dari 60 negara yang diteliti, itu Indonesia di posisi ke-59. Jadi cukup memperhatikan ya. Kemudian untuk nilai literasi membaca peserta kita nih di negara Indonesia, yang mana baru 50%, sedangkan negara-negara seperti Thailand itu udah hampir 70%. Jadi memang ini PR kita semua untuk sama-sama kita memperbaiki dan saling berkolaborasi agar menghasilkan peserta didik yang lebih baik melalui organisasi ya. Jadi organisasi ada yang lain itu seperti literasi ya. Literasi ini sekarang lagi booming organisasi literasi, yang mana memang memperhatikan ya, karena literasi Indonesia yang cukup cukup buruk, sehingga di sini juga banyak seorang pendidik yang peduli sehingga membentuk sebuah organisasi literasi gitu.
adapun yang terakhir, tentu di sini untuk kita semua ya, mengingat bahwasanya seorang pendidik jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena ketika kita berhenti mengajar, maka kita harus berhenti mengajar. Jadi di sini tentu kita ketahui bahwasanya pengetahuan itu dinamis, senantiasa berkembang, ya. Jadi jangan merasa cukup dengan ilmu yang kita terima saat ini, ya, karena kita harus mengajarkan peserta didik itu sesuai dengan zamannya, dan tentu kita harus beradaptasi dengan perkembangan zaman yang nantinya kita akan hadapi. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini kami buka sesi pertanyaan. Barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya. Terima kasih. Six of the 40 minutes. Ya, langsung dibuka forum. Mana teman-teman? Mungkin ada yang mau disampaikan, disanggah. Kak, Pak Salman, wah yang ente sampai ini salah nih. Saya punya data tentang literasi Indonesia. Nggak apa-apa, kita sering sharing, melengkapi. Saya deh yang nanya kalau belum ada yang nanya. Tadi PGRI apa? PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia, Bu. Apa bedanya dengan tadi Persatuan Guru Serikat Indonesia, seluruh Indonesia? Bedanya apa forum guru? Yang kedua, ketua PGRI sekarang siapa ya? Itu dosen saya tuh di UNJ. Ketua PGRI siapa ya? Cari dulu di Google. Enggak disiapin. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ayo yang lain bertanya. Saya pembuka ini aja, pembuka media. Seandainya profesi kita nggak ada komunitasnya gimana ya? Dokter kan ada IDI, ya. Dokter ya. Ikatan Dokter Indonesia. Kalau ada masalah-masalah yang sifatnya nasional kebangsaan, IDI dah terdepan. IDI itu sudah terdepan. Nah, kalau guru ada masalah-masalah tentang demo waktu itu sistem pendidikan nasional ya memasukkan beberapa pasal tentang bercampurnya agama lain ketika kita mengajar agama Islam. Ya. Kan ramai banget tuh, majulah PGRI gitu. Terus seandainya kita profesi ini nggak ada komunitasnya gimana ya? Karena suara personal nggak didengar. Iya. Iya, dia pasti sebuah organisasi yang berbadan hukum yang seperti dijelaskan oleh pemakalah tadi itu tujuannya itu seperti yang dijelaskan oleh Zahratul Aini juga. Ayo, saya udah buka pintu nih buat menanyakan diskusi hari ini biar semangat. Kok masih basah? Ayo, ya. Eme kok kucet sih, Mi? Sopo sih. Siapa nih Pak Naga? Iya, Bu. Beliau masih kurang sehat dari suaranya juga. Oh, J. Sehat. Sehat terus, Pak. Sakit apa, Pak? Semoga sakitnya ringan, gampang sembuh nanti. Yang lain silakan ada ini. Ya. Gimana teman-teman? Ya, tentu ya yang adanya organisasi perlu penting yang tadi selain ya untuk sebagai wadah aspirasi kita juga ya secara personal kita terkendala ya tadi disampaikan. Nah, di sisi lain kan juga meningkatkan kemampuan kita profesionalitas, sedangkan juga untuk saling silaturahmi, ajang silaturahmi bisa sharing seputar mungkin dari guru yang sudah profesional dalam bidang hal ini bisa saling melengkapi gitu sehingga pendidikan itu bisa maju merata gitu secara bersamaan gitu walaupun hakikatnya ya pokoknya intinya menjadi pendidikan yang lebih baik gitu situ kan bisa wadah untuk sharing organisasi banyak manfaat yang akan diterima oleh kita semua insya Allah.
Ketua PGRI-nya siapa? Mana Zahratul Aini? Terakhir itu adanya Profesor Dr. Unifa Rashidi. Iya, Bu. Tapi beliau Profesor. tapi masih yang itu, bukannya udah tinggal ya? Kamu data tahun berapa tuh? Di sini sejak 30 Januari 2017. Iya, Bu. Masih. Tapi iya. Masih. Itu pengganti dari yang sebelumnya meninggal. Oh, penggantinya Dr. Haji Sulistio. Ya, tadinya kan dia kan meninggal, PJS, Unifa, Profesor Doktor Unifa. Sebelumnya belum profesor tuh tahun 2016. Sudah itu dia urus, dan sekarang yang mengurus PGRI adalah Ibu Unifa. Kantornya di Tanah Abang, di situ, dekat Cideng ya. Jadi penting ya setiap kita yang masuk dalam profesi guru harus punya organisasi profesi. Organisasi profesi ini punya fungsi dan tujuan kan, seperti yang dijelaskan oleh pembakalan tadi. Intinya adalah sebuah penyampaian ide-ide, misalkan kita punya ide tentang inovasi kurikulum yang muncul dari arus bawah. Arus bawah itu bukan langsung menteri kan, kalau menteri karena udah haknya kan, Menteri Pendidikan haknya, Nadiem Makarim, itu namanya top down. Tapi kalau kita juga punya ide dari arus bawah, bottom up, dari bawah ke atas untuk menyampaikan ke tingkat kementerian dan akhirnya nanti dipakai dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sesuai dengan sistem pendidikan nasional, itu hanya didengar oleh organisasi profesi. Nggak bisa tuh Zahratul Aini sebagai guru PAI, SMK N26, war-war di Twitter gitu kan, teriak-teriak di Instagram, siapa kamu gitu. Tapi ide-idenya Bu Zahratul Aini ini sebagai guru PAI di SMK N26 ini dimasukkan ke dalam organisasi yang sudah dijelaskan tadi. Berarti ada beberapa syarat kan, ketentuan yang patut dipatuhi, itu harus dipatuhi oleh setiap anggota ini adalah masuk dulu registrasi sebagai anggota. Di situ, ya, keanggotaan. Nah, nanti setelah kita masuk ke dalam organisasi itu, selain yang sudah dijelaskan oleh Pemakala dan Salman juga sudah menambahkan tadi, kita mendapatkan kekuatan hukum di situ. Ada segala sesuatu apapun yang terjadi, kita dibela dalam organisasi itu. Ya, jadi misalkan kita mendapatkan bullying dari manapun, itu tuh dibela oleh organisasi itu. Terus kita dituduh melakukan penyelewengan akademik yang inkonstitusional oleh satu lembaga. Kita juga dilindungi hak-hak kita oleh lembaga profesi itu. Kalau kita masuk dalam keanggotaan itu, ya, kalau enggak ya nggak bisa juga. Makanya penting sebuah profesi itu punya komunitas, punya ciri-ciri organisasi berbadan hukum. Dia punya ketua, dia punya izin operasional gitu, dia punya program kerja gitu, dan seluruh program kerjanya diabdikan untuk kemaslahatan bangsa ini, buat bangsa negara kesatuan Republik Indonesia ini, semata-mata bukan untuk kepentingan pribadi. Contoh, ada kampus mengajar. Anda mungkin tahu ya, setelah kuliah dengan saya ini, coba di searching kampus mengajar. Kampus mengajar dua. Tahap 2 sudah 1.400 mahasiswa pendaftar ke Dikti. Ini harus diwadahi oleh juga forum-forum organisasi profesi seperti yang dijelaskan tadi. Seandainya kita nanti ikut dalam program ini, nah ini kita nanti dilindungi dalam organisasi itu. Karena udah ada guru yang baru semester 5, ada guru yang baru lulus S1, ada guru yang memang pengalamannya udah sekian lama. Kalau ini belum disinggung soal MGMP, itu juga musyawarah guru mata pelajaran, juga termasuk organisasi profesi. Tapi dalam lingkup kecil. Pernah dengar MGMP? MGMP itu musyawarah guru mata pelajaran dalam lingkup kecil. Yang kamu sebutkan tadi lingkupnya nasional,
PGRI gitu, Persatuan Guru Republik Indonesia. Dalam penjelasan tadi pun ada Persatuan Guru Swasta. Sebenarnya kenapa harus ada swasta? Penduduk Indonesia ini kan banyak ya, hampir 320 juta. Jadi lagunya Rhoma Irama udah nggak laku lagi tuh. 125 juta. Udah bukan 125 lagi. Udah banyak. Nah, makanya karena COVID ini mungkin juga bisa lagi balik 125 juta bisa jadi. Salah satu profesi terbanyak adalah guru. Profesi terendah adalah dokter. Kenapa? Pencapaian guru banyak. Dan akhirnya nanti dibutuhkan oleh organisasi profesi ini menyebar ke banyak daerah. Karena itu menyambung dengan program Kemendikbud tentang kampus mengajar itu tadi. Dulu ya tahun 80-an sampai tahun 90-an ada namanya Indonesia Mengajar yang digagas oleh Anies Baswedan. Ya, itu secara LSM-nya. Tapi sekarang cara pemerintahannya di bawah Kemendikbud, ya Dikti, Direktorat Perguruan Tinggi mengadakan kampus mengajar. Tujuannya adalah itu tadi memberikan keluasan pemerataan di berbagai daerah tentang pembelajaran. Sekarang masanya COVID, gimana nih melaksanakan seluruh aktivitas kehidupan, terutama di bidang atau sektor pendidikan. Ini sekali ya. Yang nggak boleh mati adalah sektor ekonomi. Ya, pun lockdown itu ekonomi itu nggak bisa pakai virtual. Kalau belajar ngajar pakai virtual. Ya kan, kalau urusan makan, urusan fisik dia nggak bisa virtual, harus bendanya ada. Nah, kalau belajar ya bisa virtual, makanya kalau tidak diikuti dengan yang sesungguhnya hasilnya tidak akan maksimal dan jadi lost learning. Kekhawatiran ini sudah mulai terjadi nih. Kita lost learning. Lost learning itu gini, dia belajar, ada orang yang belajar, harus ada pendamping. Karena pendamping nggak ada yang secara berkelanjutan gitu, itu berakibat pada loss learning dalam setiap pembelajaran si anak. Nah ini merugikan siapa nih? Pasti merugikan semuanya kan. Udah pihak sekolah rugi, pihak keluarga juga rugi. Makanya banyak orang tua yang protes. Anak saya bayaran gitu. Ini nih tidak bicara negeri ya, bicara swasta lah gitu. Anak saya tetap bayaran full. Gimana nih? Udah merasa lelah orang tua mengajarkan bagaimana fungsi orang tua di rumah dijadikan fungsi guru. Nah, ini harusnya juga Persatuan Guru Republik Indonesia udah mulai mikir ke sini nih. Yang diwadahi oleh Ibu Profesor Dr. Anifah Rasidi ini memang harus mengambil alih. Gimana caranya memberikan kepercayaan pada orang tua bahwa COVID ini memang yang nggak merasakan kita doang ya, nggak hanya Indonesia yang merasakan, seluruh dunia merasakan itu. Bahkan sekarang ada klaster baru dari India dan penyerangannya lebih dahsyat lagi. Dan itu yang diserang paru-paru dan sampai akhirnya menyerang jantung juga. Oleh karena itu penting bagi kita untuk membahas ini lebih dalam. Udah mulai ada pertanyaan, silakan. Penjelasan saya sementara ini. Mulai ada yang ingin didiskusikan? Pertanyaan saya udah terjawab ya tadi ya? Iya, Bu. Intinya kita butuh, Bu, dengan adanya organisasi. Jangan sampai pada inspirasi kita power. Ya. Ada pertanyaan? Udah sangat jelas ya? Lah. Nggak ada yang mau tanya. Coba makalahnya udah dibaca belum? Udah. Agung Santoso, ada pertanyaan nggak? Nur Aini. Salsabila, ada nggak pertanyaan? Chandra?
Ada? Coba dibuka lagi, Salman, tugas dan fungsi, tupoksi. Mungkin dari situ berangkatnya, teman-teman baru mulai Tugas tertantang. profesi guru, Bu. Tugas dan fungsi. Fungsi tujuan. Iya, tuh. Fungsi dari adanya organisasi profesi ini wadah. Tadi udah kita bahas ya. Wadah untuk mengasah kompetensi di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Sebagai alat pemersatu guru dengan visi, supaya visinya sama ya. Media untuk berbagi pengalaman. Ya, pasti itu fungsinya. Jadi wadah yang berbadan hukum yang kepentingannya adalah untuk sharing di situ. Dalam satu sekolah pasti akan berbeda dengan sekolah lainnya dalam sisi kompetensi. Sekarang saya tanya, apakah kita bisa merasakan paling baik saat kita tidak membanding, saat kita tidak mengcompare? Wadah ini kan kita bisa membandingkan. Terkadang kalau kita masih merasa kita paling bisa dalam satu komunitas kecil kita, belum pernah mengcompare ke lembaga lain, ke sekolah lain, gitu, ya kan? Kita merasa sempurna di situ. Tapi begitu kita masuk organisasi profesi, di mana banyak kumpulan sekolah lain, ya kan, baik itu lokal maupun nasional, udah mulai terbuka ya. Jadi seperti katak di dalam tempurung. Begitu terbuka tempurungnya, bahwa oh inilah dunia profesi keguruan ya. Banyak hal yang saya nggak tahu. Semakin saya ikut tampil, semakin nyata kebodohan saya. Benar Imam Syafi'i itu suka mengatakan gitu. Dengan adanya wadah profesi keguruan ini, saya kira profesi apapun itu kita sebenarnya sambil belajar. Karena kita ada pembanding. Kalau kita nggak mengikuti ini, kita nggak punya pembanding. Apa katanya Imam Syafi'i? Kullama addabani ad-dahru. Satu masa, kullama addabani. Tatkala suatu masa mendidikku, ad-dahru itu masa. Masa itu waktu. Kita baru lulus, itu waktu. Lulus nggak berhenti sampai di situ berhasil dan sukses ya. Lulus itu tentunya punya problem yang lebih pelik lagi. Ya kan? Saya harus bekerja. Udah mulai daftar, udah mulai ikut organisasi profesi dimanapun. Dahru itu masa. Makanya disebut kullama addabani ad-dahru. Tatkala suatu masa mendidikku, mengajarkanku. Aroni nakso akli. Aroni nakso akli. Itu nakso, sotnya itu alif maksura. Aroni nakso akli. Aku melihat kekurangan akalku. Iya kan? Katak itu kan bangga sekali bahwa dia paling hebat gitu. Tapi begitu tempurungnya dibuka, masuk dalam satu organisasi, ikut di mana komunitasnya banyak, kompetensi mulai tergali, aroni nafsu akli. Nah, kok jadi akal saya kurang ya? Kan merasa kurang kan? Harusnya begitu. Akhirnya kita mau belajar. Wa iza mazdatu ilman, dan tatkala aku tambah ilmuku, bertambah nggak sih kita mengikuti organisasi ini? Bertambah nggak sih kita share ke orang lain? Udah pasti bertambah. Ya, entah itu informasi dari kita ke mereka atau dari mereka sampai ke kita. Karena kemanfaatannya akan banyak. Itu wa iza mazdatu ilman. Nah, apa katanya Imam Syafi'i itu? Zadani ilman bijahli. Wa iza mazdatu ilman, dan ketika aku tambah ilmuku dengan berorganisasi, ya kan, dengan share dalam komunitas itu, zadani ilman bijahli. Zadani itu diartikan bertambah ilmuku dengan segala kebodohan. Bertambah ilmuku dengan segala kebodohanku. Kita merasa semula paling bisa gitu. Tapi setelah kita bercampur dalam komunitas itu, bertambah ilmu saya, Masya Allah. Tadinya saya nggak tahu.
mengasah kompetensi. Satu tempat, satu media di mana kita mengasah. Mengasah itu yang mempertajam keterampilan kita, pengetahuan kita. Ingat, saya sering mengatakan guru itu atau manusia itu 3 hal yang harus ada dalam hidupnya. Yang pertama adalah knowledge. Pengetahuan itu harus bertambah. Bangun tidur sampai siang itu harus bertambah knowledge-nya. Apalagi sehari. Bangun tidur sampai siang, baru 12 jam lah ya. Apalagi sehari, apalagi seminggu, terus apalagi sebulan, 1 semester, 1 tahun, nggak ada perubahan. Nggak ada proses belajar namanya. Nah, tapi pada saat proses belajar itu, zadani ilman bijahli. Masya Allah, bertambah ilmu saya, tapi kok saya semakin bodoh ya. Ketika kita merasakan masih sangat bodoh, ada nggak upaya kita untuk mencari knowledge lagi? Ada nggak upaya kita untuk mencari informasi lagi? Ada nggak upaya kita untuk mencari pengetahuan lagi? Itu yang kemudian sekarang dunianya adalah 4.0, udah mau ke 5.0, di mana adalah basis digital sangat memudahkan informasi itu yang kita cari. Bertambah knowledge dengan searching aja sekarang. Bertambah knowledge dengan e-library. Bertambah knowledge dengan e-book. Bertambah knowledge dengan bertanya by link. Aduh, nggak bisa ketemu orangnya, bisa link. Ya Allah, nggak ketemu nih materi ini, bisa webinar. Sekarang tinggal klik ya. Yang penting ada media itu. Tadi itu sebagai alat untuk berbagi pengalaman. Karena perkembangan teknologi. Media ini juga sebenarnya luar biasa. Bertambahnya knowledge memang membutuhkan wadah. Kemudian attitude ya, yang kedua attitude. Knowledge, attitude, dan yang ketiga adalah skill, keterampilan. Karena di situ wadah untuk mengasah kompetensi. Padahal secara umum bahwa kita harus punya knowledge, attitude, dan skill. Lalu apa hubungannya dengan mengasah kompetensi? Seperti pemakalah tadi mengatakan, di dalam Undang-Undang Guru nomor 14 tahun 2005, dikatakan bahwa kompetensi guru itu kan ada 4. Ya, kompetensi personal, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi pedagogik. Ayo diulang. Personal, profesional, sosial, pedagogi. Indikatornya masing-masing nih. Ya, saya udah pernah menjelaskan nih waktu kuliah ke-2 atau ke-3. Kompetensi berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Nomornya 14 tahun 2005. Undang-undang ini lahir dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomornya 20 tahun 2003. Lahirlah Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Jadi setelah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2 tahun, lahir Undang-Undang Guru yang di dalamnya salah satu pasal menyebutkan guru harus memiliki kompetensi. 4 diantaranya yaitu personal, profesional, sosial, dan pedagogi. Ini wajib nih. Kenapa wajib? Undang-undang. Ya, nggak bisa tuh kita mau, waduh, nggak profesional. Profesional itu kan 7 indikatornya. Punya keahlian, punya teori, diagnosa, punya kode etik, punya kemampuan mendiagnostik, diterima oleh masyarakat, dan memiliki kemampuan aplikatif. Dengan 7 ciri ini, baru kita bisa dibilang profesional. Kita nggak punya kode etik. Kok repot banget kan? Kode etik itu kan mengatur aturan, ya kan? Mengatur segala ketentuan yang supaya profesi ini benar-benar ada gitu. Profesi ini benar-benar dikatakan memang profesional. Sebuah jabatan yang melekat baru bisa disebut profesional kalau punya kode etik. Makanya indikatornya adalah salah satunya kode etik. Kode etik apa? Kode etik keguruan. Apa kode etik keguruan? Di dalamnya juga berbicara tentang kualifikasi. Salah satunya S1. Tadi udah dijelaskan tuh oleh pemakalah di dalam ini. Yang disebut guru adalah
secara kualifikasi dia S1. Belum bisa disebut guru kalau belum S1. Jadi Anda sekarang semester 4 berupaya untuk mengarah ke kualifikasi itu. S1 aja dulu. Semua orang bisa mengajar, tapi belum tentu semua orang bisa disebut sebagai guru. Kenapa? Karena sudah mengikuti aturan main yang disebut dengan kode etik, di mana program studi yang diambilnya sesuai dengan kebutuhan nanti formasinya. Apa formasinya itu? Yaitu linearitas. Searah. Ngambilnya S1 PAI, berarti linearitasnya adalah menjadi guru PAI pada sekolah umum, tidak bisa menjadi guru pada madrasah. Nomenklaturnya bukan guru pada madrasah. Jika Anda memaksa guru pada madrasah, maka Anda hanya bisa masuk guru mapel. Saya ulang, ini sering saya bicarakan nih begini ini. Maksudnya biar tahu gitu, biar diulang-ulang, oh jangan nanti menyesal di ujung. Menyesalnya kenapa? Karena terkadang formasi, sekarang apalagi lagi dengan PPPK tuh, kan banyak formasi yang ditanya tuh ya. Waduh, saya nggak bisa masuk dalam formasi ini. Makanya home base kita lihat dulu. Home base kita adalah PAI. Berarti hanya bisa mapel, mata pelajaran, bukan guru kelas. Kalau mengacu kepada mata kuliah ini, PPG, kita pernah menjelaskan 4 bidang keguruan. Pertama, guru kelas. Kedua, guru mapel. Ketiga, guru BK. Dan yang keempat adalah guru dengan tugas tambahan. Dalam hal ini kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Ya. Ini semua SKS-nya. Kalau dosen nyebutnya SKS ya. Kalau guru nyebutnya JPL. 34 sampai 38 JPL. Anda nanti mengajar sebagai guru mapel, tidak boleh sebagai guru kelas. Nah, lihat itu. Formasi PPPK, kalau Anda masukin guru kelas, nggak masuk tuh. Nggak masuk. Kan pengisian pertama dalam scan itu kan biodata yang diisi. Anda searching ya nanti. Yang diisi adalah biodata. Jangan salah isi berbasis home base kita. Home base kita adalah mapel PAI. Tidak boleh guru kelas. Nanti formasinya ada, jangan salah isi. Ya, seandainya tadi di awal saya bilang regulasinya masih sama, bentuknya adalah PPPK begini, ya mulai dari sekarang Anda harus sudah memahami platform-platformnya, aplikasi-aplikasi apa yang harus kita gunakan, biar tahu linearitasnya apa, kesearahannya apa. Ya, tentunya jangan lepas dari PAI itu. Saya tadi sedang berbicara mengenai Undang-Undang Guru dan Dosen yang lahir dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kan kalau kita bahas tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, salah satunya adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan di Indonesia harus mengacu kepada undang-undang itu. Termasuk di dalamnya guru ketika udah memastikan profesinya sebagai guru yang profesional juga harus mengacu kepada undang-undang itu juga. Yang pertama dia harus maju adalah undang-undang yang nomor 14 itu tentang guru. Lalu kemudian dia juga harus mengacu kepada undang-undang sistem pendidikan nasional. Guru pun harus tahu yang di dalamnya ada 8 standar pendidikan. Ayo, udah masih ingat nggak 8 standar pendidikan? Nyalakan audionya. Ayo, selain Salman, coba selain Salman dulu. Ya, 8 standar pendidikan. Saya ulang. Guru punya aturan main. Ada di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Yang tentunya juga undang-undang ini lahir dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Berarti isinya adalah tentang penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Di dalam undang-undang itu pun membahas tentang standar yang enggak ada dalam penyelenggaraan pendidikan Indonesia. Ada 8 standar disebutkan. Ya, ada 8 keharusan.
yang nggak boleh nggak ada dalam sistem penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Siapa yang masih ingat? Zahratul Aini udah nyengir-nyengir tuh, inget tuh dapat berapa dari standar isi bukan Bu, standar isi. Biar urut dulu, biar urut. Bisa urut nggak? Sebelum isi apa? Standar proses. Belum proses. Standar penilaian pendidikan. Oh, itu belakangan. Biar urut. Apa ya, Bu? Biar urut. Standar SKL. Standar kompetensi lulusan. Iya, standar kompetensi lulusan. Tiap guru harus tahu kompetensi apa yang sedang diajar ini nih. Kan kamu misalkan ngajar PAI di SMP. Ngajar PAI di SMP. Kamu harus tahu kompetensi. Kompetensi siswa itu artinya kemampuan siswa. Ya. Standar kompetensi lulusan sekolah itu apa? Berarti kembali ke visi misi sekolah itu. Oke. Guru ini harus tahu visi misi sekolah itu sehingga standar kompetensi lulusan yang ada pada sekolah itu turun di dalam proses belajar mengajar. Iya kan? Harus turun, maksudnya harus dibumikan oleh si guru. Karena yang paling sering kontak dengan siswa adalah guru. Kak,